Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulana dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang manajemen kesiswaan, strategi mencegah dan menangani siswa dropout. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, apa itu dropout dan mengapa ini penting? Dropout itu atau putus sekolah adalah kondisi siswa keluar dari sistem pendidikan formal seperti sekolah atau madrasah sebelum dia menyelesaikan jenjangnya. Adapun urgensi masalah, yang pertama, kegagalan sistemik dalam manajemen kesiswaan. Nah, apa itu kegagalan sistemik dalam manajemen kesiswaan? Nah, maksudnya adalah jika ada satu yang siswa yang drop out, itu bukan hanya salah siswanya atau salah orang tuanya, itu adalah sebuah kegagalan sistem di sekolah tersebut, yang artinya manajemen kesiswaan di sekolah itu mulai dari wali kelas, guru BK, hingga kepala sekolah itu telah gagal. Nah, gagalnya dalam hal apa tuh? Nah, gagalnya dalam mendeteksi masalah lebih awal, gagal mencegah masalah itu, kemudian gagal memberikan solusi atau intervensi yang tepat waktu. Nah, ini adalah cerminan buruk bagi rapor manajemen sekolah itu sendiri. Kemudian yang kedua, dan ini yang paling fundamental teman-teman, membiarkan siswa drop out berarti kita itu ikut melanggar hak dasar anak atas pendidikan. Seperti yang kita tahu, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan. Sekolah memiliki kewajiban untuk memastikan hak itu terpenuhi. Begitu. Lalu kemudian yang ketiga, menimbulkan masalah sosial jangka panjang. Nah, maksudnya tuh, masalah ini tidak berhenti saat siswa itu keluar gerbang sekolah. Ini baru permulaan dari masalah yang lebih besar bagi masyarakat. Nah, anak yang putus sekolah, misalnya di tingkat SMP atau SMA, akan sulit mencari pekerjaan yang layak karena tidak punya ijazah. Nah, kenapa dia tidak punya ijazah? Karena dia sudah keluar dari jenjang pendidikannya sebelum dia berhasil menyelesaikannya. Nah, kemudian apa? Ketika mereka sulit mendapat pekerjaan, ini akan berkontribusi pada peningkatan angka pengangguran dan angka kemiskinan. Sudahlah dia tidak mendapatkan ijazah, dia juga tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, berpotensi menambah angka pengangguran yang ada di Indonesia. Begitu teman-teman. Nah, kita masuk ke faktor penyebab dropout. Nah, seperti yang bisa kita lihat, faktor penyebab dari dropout itu ada dua. Yang pertama, faktor internal, yaitu berupa ekonomi, yang di mana alasan paling umum itu siswa itu terpaksa untuk bekerja. Kemudian ada motivasi, siswa kehilangan motivasi belajar atau merasa gagal. Lalu kemudian keluarga, nah kurangnya dukungan orang tua atau kondisi broken home. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama dari lingkungan sekolah, menjadi korban bullying atau perundungan, kemudian pergaulan, terjerumus kenakalan remaja, lalu akses, lokasi sekolah yang terlalu jauh atau sulit dijangkau. Nah, setelah kita dari faktor penyebab dropout, sekarang kita masuk ke strategi. Nah, strategi ini terbagi menjadi tiga. Strategi yang pertama adalah peran preventif atau pencegahan. Strategi pertama ini kita harus dideteksi dini oleh wali kelas. Nah, ujung tombaknya di sini adalah wali kelas. Poin pertama, pemantauan absensi. Jadi data absensi itu adalah sistem peringatan dini atau early warning. Lalu standar operasional siswa. Lalu standar operasional. Nah, siswa yang absen 3 hari tanpa kabar itu harus ditindaklanjuti. Lalu poin kedua, observasi perilaku. Wali kelas harus peka terhadap perubahan. Yang pertama, nilai akademik yang anjlok, lalu siswa yang menjadi pendiam atau mengisolasi diri. Nah, sekarang kita masuk ke strategi kedua, peran kuratif atau intervensi. Nah, pada strategi kedua ini, intervensinya dilakukan oleh guru BK. Kalau yang strategi pertama itu dilakukan oleh wali kelas. Nah,
Poin pertama, kita harus melakukan yang pertama konseling individu, menindaklanjuti bendera merah atau laporan dari wali kelas, menggali akar masalah secara mendalam dan personal dengan siswa yang bersangkutan. Poin kedua, home visit atau kunjungan ke rumah. Langkah krusial untuk memverifikasi data dan berbicara langsung dengan orang tua yang bersangkutan. Lalu kemudian membangun jembatan komunikasi antara sekolah dengan keluarga. Nah, sekarang kita masuk ke strategi ketiga, yaitu peran manajerial atau dalam kurung kebijakan. Nah, strategi ketiga ini dukungan kebijakan dari kepala sekolah. Nah, kalau strategi pertama itu dilakukan oleh wali kelas, kemudian yang kedua dilakukan oleh guru BK. Nah, strategi ketiga ini melalui dukungan kebijakan dari kepala sekolah. Nah, pemegang kebijakan selaku kepala sekolah itu poin pertamanya membangun sistem, memastikan alur koordinasi antara wali kelas, guru BK, lalu kepala sekolah berjalan dengan efektif. Poin kedua, kebijakan afirmatif, memastikan alokasi dana BOS atau KIP Kartu Indonesia Pintar tepat sasaran bagi siswa yang rentan ekonominya, karena salah satu penyebab dari dropout salah satunya adalah ekonomi. Kemudian poin yang ketiga, iklim sekolah, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari bullying. Nah, teman-teman, kita sudah sampai kepada kesimpulannya. Nah, kesimpulannya adalah penanganan dropout adalah kerja tim yang terintegrasi dalam manajemen kesiswaan dan terbagi menjadi 3 pilar, yaitu pilar pertama atau preventif, kepekaan dari wali kelas, kemudian pilar kedua atau kuratif, tindakan guru BK, dan yang terakhir, pilar ketiga, manajerial, kebijakan daripada kepala sekolah. Nah, teman-teman, kita harus tahu bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Itu kata Nelson Mandela. Nah, terima kasih karena sudah menonton. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Maulana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.